Terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Sabtu, tanggal 29 Oktober tahun 2022 ini, saya akan mengomentari taktik jitu PLT Gubernur DKI Heru Budi Hartono membongkar kasus korupsi Formula E. Serah terima jabatan PLT Gubernur DKI Heru Budi Hartono dari Anies Baswedan sekaligus minta pertanggungjawaban keuangan pelaksanaan lomba mobil listrik Formula E di sirkuit Ancol Jakarta Utara. Sampai Anies Baswedan meninggalkan kantor Gubernur DKI, Anies Baswedan tidak memberi pertanggungjawaban keuangan lomba balap Formula E. Padahal lomba balap Formula E sudah berlangsung 4 bulan yang lalu dan sudah lewat waktunya tidak dibuat pertanggungjawabannya. Lalu taktik Heru Budi Hartono PLT Gubernur DKI minta Jakpro membuat laporan pertanggungjawaban pengeluaran keuangan atas lomba balap Formula E selaku pelaksana di lapangan diduga paling tahu. Membuat pertanggungjawabannya yang lebih tahu di lapangan dalam pelaksanaannya, dan permintaan tersebut ditujukan kepada anggota DPRD DKI dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Lalu KPK memanggil semua pengurus dan stafnya Jakpro untuk diperiksa KPK terkait perbuatan korupsi yang merugikan keuangan Pemda DKI lebih dari 1 triliun. Pada saat KPK memeriksa Direktur Jakpro, semua ketakutan dan pucat nanti ikut tersangka yang ancamannya adalah hukuman mati. Kalau sudah KPK memeriksa pihak yang tersangkut dengan balap mobil Formula E, semua pertanyaan yang diajukan dijawab semua. Jika pemeriksaan semua anggota Jakpro bila sudah memenuhi minimal 2 alat bukti, sudah dapat menetapkan Anies Baswedan sebagai tersangka. Kalau Anies Baswedan sudah ditetapkan sebagai tersangka, maka Anies Baswedan sudah bisa ditangkap, dilanjutkan ditahan, dan perkaranya diproses sampai ke pengadilan, dan hakim dapat menjatuhkan hukuman sesuai dengan perbuatannya. Ditambah lagi, Anies Baswedan tidak bisa mengikuti pemilihan calon presiden lagi atau tertutup jalan untuk nyapres. Setelah serah terima jabatan PLT Gubernur DKI, Heru Budi Hartono dari Anies Baswedan sekaligus minta pertanggungjawaban keuangan pelaksanaan lomba balap mobil listrik Formula E di sirkuit Ancol Jakarta Utara. Sampai Anies Baswedan meninggalkan kantor Gubernur DKI, Anies Baswedan tidak memberi pertanggungjawaban keuangan lomba balap Formula E. Padahal lomba balap sudah berlangsung 4 bulan yang lalu, dan itu semua menjadi tanggung jawab daripada PLT Gubernur Heru Budi Hartono tersebut, dan tentu dia harus berusaha perkara tersebut harus selesai dengan baik. Lalu diambil taktiknya Heru Budi Hartono PLT Gubernur DKI minta Jakpro membuat laporan pertanggungjawaban pengeluaran keuangan atas lomba balap Formula E selaku pelaksana di lapangan, dan juga dia pasti lebih tahu karena semua pengeluaran mereka tahu semua. Membuat pertanggungjawabannya yang lebih tahu di lapangan dalam pelaksanaannya, dan permintaan tersebut ditujukan kepada anggota DPRD DKI dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Lalu KPK memanggil semua pengurus dan stafnya Jakpro untuk diperiksa KPK terkait perbuatan korupsi yang merugikan keuangan Pemda DKI lebih dari 1 triliun. Pada saat KPK memeriksa Direktur Jakpro, semua ketakutan dan pucat nanti ikut tersangka yang ancamannya adalah hukuman mati.
Kalau sudah KPK memeriksa pihak yang tersangkut dengan balap mobil Formula E, semua pertanyaan yang diajukan dijawab semua. Jika pemeriksaan semua anggota Jakpro bila sudah memenuhi minimal 2 alat bukti, sudah dapat menetapkan Anies Baswedan sebagai tersangka. Kalau Anies Baswedan sudah ditetapkan sebagai tersangka, maka Anies Baswedan sudah bisa ditangkap, dilanjutkan ditahan, dan perkaranya diproses sampai ke pengadilan, dan hakim menjatuhkan hukuman sesuai perbuatannya. Ditambah lagi, Anies Baswedan tidak bisa mengikuti pemilihan calon presiden atau tertutup jalan untuk nyapres. Jadi itulah saya lihat. Jadi kalau sudah ditetapkan Anies Baswedan sebagai tersangka, maka dia sudah bisa ditahan, ditangkap, dan diproses hukumnya sesuai aturan hukum yang berlaku di pengadilan. Selanjutnya, dia tidak bisa ikut nyapres lagi, tertutup jalan untuk calon presiden RI. Sekian dan terima kasih.